Brunch with Dave kali ini saya akan mengajak teman-teman yang menyaksikan di kanal YouTube Bazar untuk mencicipi hidangan dari Mom Thai. Kita hadir di Ambassador Suite Hotel Ra Suite Simatupang. Sebelah kantor banget ya. Karena tamu kita istimewa, kita meminjam hashtagnya Chico sama Bimo. Brunch with Dave kali ini bersama dengan Anda ingin mengajak Anda dimanapun Anda menyaksikan untuk berbagi ruang. Hi, welcome. Halo. Obrolannya langsung sambil makan ya. Ya So dong. please dig in, boys. Thank Ada yam soo, itu salad jeruk Bali dengan udang dan bumbu kelapa. Kemudian ada Thai style grilled steak. Ada pad thai, kemudian ada ayam goreng bungkus daun pandan. Aku tadinya mau sok-sokan bahasa Thailandnya, tapi begitu tahu kalau lo setengah Thai, gue mundur teratur, Bim. Iya kan, ternyata bapak lo Bokap ya. Bokapnya Chico Jericho itu, bahkan bokapnya Chico Jericho punya restoran Thai, Janice CJ Tom Yum. Oh, CJ Tom Yum. Karena CJ itu inisial keluarga sih emang semua Jadi CJ. papamu CJ, kamu CJ? Kakak, aku sama nyokap. Ah, oke. Anakmu kamu nggak teruskan legacy itu? Enggak, belum. Tapi ada CJ-nya juga. Oh gitu? Suri. Oh, jadi nama panjangnya adalah? Carolina, Jui, Jarumelin. Oh, CJ dong. Iya. Ayo atuh yuk sambil Oke, Bimo, Chico. kita makan Yuk, langsung. Ya. Nah, seperti yang teman-teman sudah bisa, ayo sambil jangan malu-malu. Sambil lagi. Seperti yang teman-teman sudah bisa tebak dari kaos hashtag yang dikenakan oleh Bimo dan Chico, pasti kan teman-teman sambil search ya, apa sih hashtag berbagi ruang itu. Jadi rupanya ini adalah inisiasi dari WWF. Aku pengen mulai obrolannya dari pertanyaan, sebetulnya mulai kapan, Chico rupanya senior ya. Disebutnya juga sih sebenarnya. warrior ya, berbagi ruang Iya, warrior. Iya. Sesepuh deh. Sesepuh ya, di WWF dia sesepuh. Duta WWF-nya paling duluan Chico. Iya. Awal mula jatuh cinta dengan satwa. Awalnya emang suka sama binatang, suka sama gajah. Itu karena dari kecil bokap orang Thailand kan. Jadi setiap kali ke sana tuh kita ngeliat gajah. Iya. Suka didongengin tentang gajah, jadi suka banget, punya ketertarikan. Dan dulu setiap kali ulang tahun dibawa ke kebun binatang untuk melihat, gitu. Dan semakin kesini, dan kebetulan banget di tahun 2016 kerja sama WWF untuk hashtag berbagi ruang ini. Waktu itu kita lagi karena ada konflik atau yang sekarang kita sebut interaksi negatif lah antara satwa sama manusia, itu lumayan marak di Aceh pada saat itu. Apa nih bisa kita lakukan? Waktu itu kita crowdfunding, jadi aku sambil lari di Boston Marathon untuk ngumpulin dana untuk bikin tanaman penghalang gajah dan juga pakan gajah. Gunanya untuk bikin jalur gajah yang baru. Oh, supaya gajahnya makan apa yang what is meant Jadi to be their mengarahkan food. gajah lebih tepatnya mengarahkan supaya tidak ke pemukiman masyarakat. Gitu. Kan Karena gajah kan ketika punya rute gajah- tahunan kan. Rute tahunan yang setiap tahunnya tuh dilewati ya situ-situ mulu. Tapi kalau tiba-tiba rutenya itu tiba-tiba dijadiin perkebunan warga atau pemukiman warga atau dialihfungsikan, ya itu pasti si gajah itu kan nggak tahu akan ditabrak, dilewat. Dia nggak dapat WhatsApp-nya ya, dia nggak tahu kalau rutenya dia udah jadi pemukiman. Iya guys, gitu kan. Kita harus belok kiri guys. Kan kaget dia, ini ada rumah ya ditabrak. di Gmap-nya dia tuh yang ada di kepalanya dia beda rutenya gitu. Mulai diajak sama WWF, yuk kita coba ya, maksudnya mereka ngumpulin gitu orang-orang yang peduli akan isu-isu lingkungan hidup ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kan kami juga public figure, kita punya apa ya, kekuatan lah untuk menginfluence di media sosial. Ya. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya jauh sebelum bergandengan tangan dengan WWF, kamu sudah punya concern tersebut? Sebelumnya kita emang pernah berangkat lah, maksudnya sama NGO lain gitu. Tapi jadi aku emang benar-benar ngebuka diri lah siapapun gitu. Banyak banget orang-orang yang pingin masuk untuk terlibat gitu. Contohnya ya followers aku yang ada di sosial media, tapi mereka nggak tahu gimana how to start. Gitu. Oke, ya betul. Keinginan itu ada. Kita sama seperti gajah yang nggak tahu rutenya gitu ya. Harus ada orang yang membukakan rute sehingga kita tahu we know what to do gitu. Dan kemudian Bimo bergabung berarti tahun Tahun ini, 2024 Ya. ini.
Oh, tahun ini? Oke, ini new blood ya, di berbagi. Newbie. Oke. Boleh tahu alasan kamu memutuskan bergabung dengan WWF untuk inisiasi berbagi ruang ini? Sebenarnya sama sih concernnya sama kayak Ciko, cuman mungkin bedanya, tapi bercanda tadi ya soal newbie, senior dan lain-lain itu di era sekarang kan sebenarnya udah nggak ada hal seperti itu. Kita kan kita semuanya adalah forever learner gitu kan. Oh iya. Dan harus punya mentality kayak gitu. Itu buat kita, Janice. Aku udah nggak boleh ngomong gitu lagi ya. Outdated. Oke, karena kita forever learner. Forever learner. Jadi sebisa mungkin kita juga jadi orang-orang yang progresif, terima sama perubahan. Tapi kadang-kadang perubahan yang mau kita bawa itu nyiptain kerusakan di titik lain. Aku percaya namanya entropi. Aku percaya banget sama yang namanya entropi. Jadi derajat chaos dalam suatu dimensi, dalam suatu semesta itu pasti akan terjadi. Tapi gimana caranya kita nge-stretch atau mempertahankan yang udah ada menjadi tanggung jawab kita. Itu kan yang harus, narasi itu yang harus ada terus di kepala kita. Jadi salah satunya yang ngebuat aku tertarik sama join ke sini adalah ngelihat waktu itu Ciko posting soal gajah dan konsisten. Oke. Jadi nggak cuma sekali, dua kali, tapi dia konsisten untuk menyuarakan itu. Jadi itu yang ngebuat aku ke-trigger, ini personal ya, ini benar-benar subjektif. Ke-trigger, kenapa Ciko selalu menyuarakan ini? Memang problemnya apa? Tapi balik lagi, banyak orang yang ke-trigger, banyak orang yang mau peduli. Banyak orang yang mau ikut melakukan aksi, tapi nggak tahu mau gimana. Karena nggak punya saksinya. Jadi ketika ada program berbagi ruang ini, kan kalau di teori-teori itu suka ada ask, action, advokasi gitu kan. Jadi gimana caranya ngebuat orang bertanya? Programnya sudah berhasil membuat orang bertanya-tanya. Salah satunya siapa? Gua. Gimana caranya orang, kemudian programnya sudah berhasil ngebuat orang stay. Jadi punya apa ya, ingin berinteraksi dengan, ingin programnya gitu. Ada apa sih ini? Gue mesti gimana sih? Nah sekarang lewat berbagi ruang, ini long story short yang dikerjakan sama Ciko, Kite, WWF, itu juga ngebuat sebuah docu-series yang akhirnya menjadi advokasi. Jadi apa ya, jadi perpanjangan saksi kalau ini loh ada kejadian ini loh interaksi negatif yang terjadi dan kita nggak memihak loh. Gitu kan. Jadi itu yang ya mungkin tadi jawabannya kepanjangan, cuman awal mulanya adalah dari peduli terus aku nggak tahu mau ngapain. Sampai Ciko ngasih kesempatan ini, dan ini buat aku sih, buat orang mungkin ini experience, mungkin gini, ada yang bilang itu kan experience biasa, enggak, lagi ini privilege banget untuk bisa nyaksiin, untuk bisa langsung terjun tuh, beda banget sama ngelihat di sosial media. Nah gimana sekarang caranya kita bikin produk yang bisa, bukan produk sih, bisa bikin produk yang bisa dilihat orang dan produknya bisa transfer rasanya, itu sih yang penting. Kita tuh pengennya tuh kayak hashtag berbagi ruang ini bukan hanya cuma narasi. Tapi kita pengennya ini menjadi sebuah aksi, nantinya akan menjadi movement yang berkelanjutan dan ya akan menjadi solusi bersama, solusi jangka panjang. Karena ya kami yakin nih, semua teman-teman di sini juga yakin lah, maksudnya kayak masyarakat yang tinggal di daerah rawan konflik atau interaksi negatif itu pasti punya solusi jangka pendeknya mereka masing-masing, gimana cara menghalau gajah, bagaimana cara mereka menyelamatkan lah perkebunan atau pemukiman mereka, tapi bagaimana dengan solusi jangka panjangnya, bukan hanya untuk mereka masyarakat ini, tapi untuk untuk satwa juga, satwa yang ada di situ. Ini kan yang paling penting kan, mereka harus maksudnya dilindungi oleh undang-undang dan sebagainya macamnya, seperti itu. Payung hukum, ada kolektif lah, ini kan kerja kolektif, nggak bisa ini jadi parsial gitu. Dan kita nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa. Karena kamu udah pernah nyoba mengerjakan itu sendiri, efeknya mungkin tidak sebesar ketika kita mau melakukannya bersama-sama. Betul banget, dan kita pingin hashtag berbagi ruang ini bukan hanya punya Ciko, Bimo, Kite, ataupun WWF, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena banyak sekali yang nanya, gimana sih Kak, Bang, pengen ikut dong, aku suka sama harimau, aku suka sama gajah, gimana ya aku bisa ikut terlibat dengan ikut ini. Salah satunya yang akan kita bikin nanti ke depan ini. Karena kita pengen hashtag berbagi ruang ini sifatnya bukan eksklusif ya. Iya, kita harus inklusif. Milik semua sih, emang semakin kita
together possible. Kalau makin kita rame-rame pasti. More the merrier. Ya, more merrier ya. Oke. Apa pentingnya mungkin buat teman untuk mencolek kesadaran teman-teman dan juga keinginan kita untuk sama-sama bergerak? Apa sih pentingnya berbagi ruang bersama dengan para satwa ini? Sebenarnya kalau dari aku, kita sama-sama tahu lah. Satwa-satwa kunci ini sangat berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di hutan. Hutan, walaupun jauh di sana, kita yang tinggal di kota yang jauh dari hutan itu sangat berimpact dengan hasil pangan, udara yang kita hirup. Kan semuanya itu kan berasal dari hutan. Gajah dan satwa-satwa lain ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjadi natural gardener, maksudnya kayak forest gardener, penebar bibit, gitu. Itu emang harus saling menjaga satu sama lain. Ya. Dan nggak mau juga nanti suri ketika besar atau mungkin keturunan-keturunan yang lain nantinya anak cucu kita udah nggak bisa ngelihat gajah yang statusnya udah endangered, harimau, orangutan, badak, penyu dan lain-lain. Kalau dari POV gue mungkin nambahin dari Ciko, which is kalau Ciko tuh mungkin legacy gitu kan. Mungkin dari aku pribadi salah satunya adalah mempertahankan hak-hak tradisi atau hak-hak budaya. Karena kita harus tahu juga ketika kemarin kami ke sana, kami ngeliat tuh gimana, terutama yang ada di Walinangro Aceh kan ngejelasin tuh gimana hubungan interaksi manusia dengan hewan di masa lalu gitu. Mereka punya budaya dan juga apa ya, hubungan yang fine-fine aja. Sekarang berubah karena eranya berubah, informasinya berubah, kebutuhan manusianya berubah, kebutuhan dunianya berubah. Itu yang ngebuat hak-hak tradisi, hak-hak budaya itu jadi bergeser. Padahal tradisinya adalah harusnya berdampingan, berbagi ruang tuh harusnya udah jadi narasi dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Karena ada dinasti apa tuh Cik yang kemarin diceritain sama Mahutnya, dulu aja kerajaan ini naik gajah tuh. Betul, pada zaman Majapahit dulu kita ada gajah. Seberdampingan itu gitu. Kenapa sekarang jadi ada narasi interaksi yang negatif? Jadi itu sih menurut aku salah satunya adalah betapa penting program ini adalah untuk mempertahankan hak-hak tradisi dan budaya. Kedua adalah untuk kalau tadi programnya adalah program yang inklusif, yang paling penting adalah meningkatkan edukasi dan juga literasi terhadap problem ini, karena banyak yang nggak nyampe di literasinya, banyak yang nggak nyampe secara edukasinya. Kenapa mesti ikut terlibat? Kenapa mesti ikut peduli? Kan kita fine-fine aja di kota, kan kita gini-gini aja. Mungkin itu yang harus diedukasi supaya gerakannya jadi semakin lebar, besar, dan makin banyak orang yang jadi ada masyarakat adat juga di sana. Iya, ikut terlibat. Nah, ada masyarakat adat juga di sana. Masyarakat adat juga, benar. Jadi bukan kita bicara hanya soal satwa, tapi kita bicara tentang berbagi ruang ini, satwa, masyarakatnya, masyarakat adat, dan juga hutannya. Interaksi negatif seperti apa sih yang selama ini terjadi tuh yang membahayakan satwa-satwa ini? Ciko sama Bimo? Banyak sekali ketika ada satwa masuk ke perkebunan, dipasang jerat, di perkebunan, fencing, dan tidak seharusnya akhirnya membahayakan bisa kedua belah pihak. Bisa satwanya dan bisa juga masyarakatnya itu sendiri yang terkena. Dan ini it has been going on for quite some time yang akhirnya sekarang mengancam populasi dari satwa-satwa ini. Betul, 10 tahun belakangan ini emang lumayan semakin meningkat ya. Kalau kita lihat dari data-datanya, interaksi negatif ini semakin meningkat. Kasus interaksi negatifnya meningkat, populasi gajahnya menurun. Iya. Makanya kami tergerak gitu. Kebetulan saya di sini difasilitasi oleh Kite Entertainment dan juga bekerja sama dengan WWF gitu. Tergerak untuk membuat suatu docu-series. Kenapa docu-series? Karena di zaman era digital seperti saat ini sangat mudah diakses orang banyak. Dari YouTube gitu, gratis. Kita bisa menceritakan apa yang sedang terjadi di masing-masing daerah tersebut. Karena ya kami percaya selain kami juga bekerja di dunia film, di industri film ini ya, kami percaya film adalah sebuah soft power yang bisa menyentuh ke banyak lapisan masyarakat.
Aku udah lihat di Instagramnya Bimo semalam, itu yang pertama berarti, docuseries yang pertama atau? Trailer. Kupin itu trailer. Oh itu trailer, oke. Kita akan rilis di akhir bulan ini yang pertama. Oh akhir bulan Agustus ini yang pertama di YouTube-nya WWF? YouTube aku. Oh di YouTube-nya Ciko? Interesting. Kenapa dipilihnya YouTube-nya Ciko? Karena ini adalah inisiasi dari kamu? Awalnya iya. Oke, Gitu. Tapi emang disupport sama Kite dan juga WWF dan teman-teman warrior yang lain ya pastinya yang udah apa maksudnya untuk willing untuk membantu. Oke. Tapi ini bisa jadi gerakan dan blueprint sih. Kalau misalnya Ciko bisa jadi lokomotifnya, Betul. berarti kan akan ada harapannya akan ada lokomotif lain. Kayak tadi the more is the merrier. Jadi hashtag berbagi ruang ini bisa dimiliki oleh siapapun. Siapapun, bebas. Siapapun akses untuk membuat video digital, konten itu kan bisa digunakan oleh siapapun. Dimanapun. Apalagi untuk menyebarkan isu-isu yang penting ya. Gitu. Isu-isu lingkungan hidup terutama. Iya. Ya, isu-isu lingkungan hidup. Oke, setelah ini baru kita akan bertanya sama Ciko sama Bimo, apa rasanya pengalaman asli yang mereka rasakan ketika mereka pergi mengunjungi habitat asli dari para satwa itu. Nyicip dulu karena dari tadi sibuk ditanya nggak ada yang ngunyah. Ngunyah. Monggo. Kamu dong, kamu duluan. Tadi Bimo cerita beda loh pengalamannya waktu datang ke sana lihat sendiri. Boleh cerita nggak buat kita apa yang Bimo rasakan beda? Sebenarnya sebeda ini sih apa yang kalau kita berinteraksi lewat sosial media dengan benar-benar ngedengerin langsung curhat orang-orang yang terkena dampak itu beda. Ngelihat matanya langsung, ngelihat tangannya bergetar, mendengar bukan keluhan, mendengarkan perasaan mereka yang terkena dampak dari interaksi negatif itu tuh benar-benar jadi ngebuat kita ingin ngasih solusi yang nggak jangka pendek tadi Ciko bilang. Karena jangka pendek itu kan identik sama kesenangan kan. Kayak dopamin sesaat gitu. Ya selesai di sini caranya begini, dah selesai. Tapi longevity projectnya nggak ada gitu. Nggak ada jangka panjangnya, nggak ada keberlangsungannya dan itu yang kita hindari. Tapi kalau tadi pertanyaannya balik lagi, apa yang bisa didapetin dari interaksi langsung? Yaitu aku punya pedoman kalau di acting tuh ada 5M itu loh bro. Acting tuh apa sih? Melihat, Nah ini mendengar. kita dapat insight pelajaran acting yang berbuntut pelajaran hidup nih. Iya, tapi bener sih ini prinsip yang aku pakai dan ternyata bener-bener bisa di-apply di banyak aspek gitu. Salah satunya ya ini ilmu yang aku dapetin dari Om Rukman Rosadi. Sama almarhum Didi Petet juga ya. Acting tuh 5M, melihat, mendengar, memikirkan, merasakan, baru bisa melakukan. Nah gimana kita bisa melakukan atau terlibat sama programnya kalau kita nggak ngelihat? Kan kita kalau nggak ngelihat kita nggak tahu ada apa sih, kita nggak ngedengerin langsung. Kita nggak memikirkan apa yang mereka pikirin gitu. Kita nggak ngerasain, jadi hampa aja. Cuman buat, aku nggak mau terlibat dalam proyek ini untuk konten, bukan. Karena goals-nya dari berbagi ruang bukan itu, tapi bener-bener menciptakan narasi berbagi ruang. Jadi rasanya yang disampaikan lewat video docu-seriesnya itu harus real, karena setiap dialog itu pesan buat aku ya, buat kami ya. Sebuah dialog itu pesan, setiap frame-nya itu adalah panggilan. Jadi sebisa mungkin apa yang disampaikan itu real. Makanya beda banget sih langsung sama yang nggak langsung. Kita tinggal di sana. Berapa lama proses syuting untuk docu-series ini? Macam-macam ya. Setiap daerah itu punya apa yang perlu disuarakan, apa yang perlu di-capture itu masing-masing kayak dari Aceh, dari Jambi ataupun Kalimantan itu kan beda-beda ya. Yang pengen kita yang harus di-capture gitu. Kayak kemarin kita di Aceh tuh 5-6 hari ya. Semingguan lah ya. Semingguan tapi kita ke titik-titik yang emang betul pada saat itu sedang terjadi konflik. Kami langsung ke masyarakatnya, kami tinggal di situ, kami lihat rumahnya yang rubuh, kami lihat perkebunan yang dirusak oleh Dimakan sama gajah gitu. Kami juga ngeliat gajah yang dihalau supaya nggak masuk pakai. Iya, menghalang gajah supaya tidak masuk ke pemukiman itu seperti apa. Jadi kami capture semuanya di docu-series Berbagi Ruang. Oke. Since it's a series, berarti sudah dipersiapkan ada berapa, how many episodes?
Sekarang kita baru ada 4 atau 5 ya, belum ya. Oke. Dan akan ditayangkan satu persatu? Betul. Atau berbarengan? Satu persatu. Satu persatu pastinya. Dan juga kita kan ngelihat hashtag berbagi ruang ini kan berkepanjangan, bukan docu-series yang pendek. Karena kita ngerespon setiap apa yang sedang terjadi sekarang ini. Gitu. Okay. Terlibat dalam proyek berbagi ruang ini, does it change anything on you personally, the way you live your life perhaps, atau the way you view the world or anything? Sangat sih. Ngelihat kayak jadi lebih mensyukuri aja sama apa yang aku punya sekarang gitu. Kita sementara bisa hidup tenang di kota gitu, tanpa memikirkan ada konflik dengan satwa atau lainnya. Sementara mereka, saudara-saudara kita ada di sana, deg-degan setiap harinya gitu. Dan menurut aku, dengan apa yang aku punya sekarang, itu blessing kan. Tapi bagaimana cara aku membalas itu semua sama yang di atas, maksudnya, ya itu adalah salah satunya dengan menyuarakan yang tidak bisa menyuarakan dirinya. Okay. Emang udah bernazar untuk menyuarakan mereka seperti That's harimau, gajah, orangutan maupun hutan itu sendiri, menyuarakan mereka yang tidak bisa menyuarakan dirinya. Voicing the voiceless. Yes. Okay. Bimo? Tadi Ciko udah nyampein, sebenarnya tuh udah kayak saripatinya semua yang terlibat di proyek ini sih. Cuman mungkin ya kalau dari perspektif aku, normally kita yang hidup di kota itu sangat sulit untuk menerima perubahan atau bahkan menerima perbedaan sama yang ada di daerah. Ini nggak ngomongin soal strata, bukan, tapi memang perbedaan lokasi, perbedaan letak geografis itu menciptakan kemampuan reseptif yang berbeda, kemampuan perspektif orang yang berbeda gitu kan. Jadi buat aku mungkin dengan pengalaman kayak gini bisa ngebuat kita yang tadinya keras hati untuk terlibat sama proyek-proyek kayak gini jadi berubah dan mau ikut terjun langsung sama proyeknya. Because the measure of intelligence is the ability to change gitu kan. Jadi nggak apa-apa berubah kok untuk ke arah yang lebih baik gitu. Berubah dan berbuah. Kayaknya itu mimpi dan goals-nya di berbagi ruang juga seperti itu sih. Aku tuh nggak nyangka loh kalau Bimo tuh ternyata dalam banget ya. Iya. Masa sih? Iya loh. Lapar iya. kayaknya. Iya, deep gitu. Tapi menarik banget. Ngomongin kembali mengenai biar tuntas. Satu ya. Tadi aku udah ngeker-ngeker, wah tapi Bimo dikasih. Berbagi, kita berbagi. Bicara mengenai ketakutan akan perubahan, itu juga yang tadi pagi saya bahas di siaran sama Iwet. Rupanya dari mainan posting Instagram, paling takut akan perubahan. Lo hidup paling takut dengan apa gitu ya. I don't know whether you guys terpapar or not. Jadi rupanya paling banyak jawaban orang-orang adalah mereka takut bukan dengan diselingkuhi, kemiskinan, debu, GERD, bukan itu, tapi semua majority jawabannya adalah takut dengan perubahan. Iya sih. So, in line dengan apa yang lo sebut. Justru perubahan, beradaptasi. Iya. Padahal Padahal menurut gue hidup itu dimulai ketika kita bisa menaklukkan rasa takut kita dan nggak perlu takut dengan perubahan. Kenapa? Karena satu hal yang nggak pernah berhenti berubah itu perubahan itu sendiri. Jadi kita harus agile sih jadi manusia. Plus empati, nilai-nilai hidup, prinsip, integritas itu kan hal-hal yang memang diajarkan nenek moyang kita kan. Jadi itu yang kita harus pegang, bukan hanya untuk kehidupan keberlangsungan masyarakat di kota aja, tapi juga interaksi dengan satwa liar, dengan sesama makhluk hidup. Nggak cuman bukan satu dimensi gini, tapi multidimensi kan. Ya. Harusnya kayak gitu. Yeah. Tapi itu di perspektif aku, correct me if I'm wrong. Iya. Karena memang misi dari hashtag berbagi ruang itu adalah agar kita nih manusia bisa menghargai bahwa yang punya hak untuk membagi ruang hidup ini bukan cuma kita sesama manusia aja loh, gitu kan? Iya, betul. Dan kami ingin meng-capture
perubahan yang terjadi di alam Indonesia ini terutama tentang habitat satwa. Populasi masyarakat yang semakin meningkat, perubahannya adalah habitatnya semakin menyempit. Dan bagaimana kami meng-capture itu dan kita sama-sama mencari solusi dari konflik yang ada, masalah yang ada, solusi jangka panjangnya. Dengan meng-capture ini tidak memihak dengan salah satu pihak ya, gitu. Terus kami nggak memihak si manusia tapi bagaimana cara kita bisa hidup berdampingan dalam satu harmoni lah, dalam satu bumi ini. Gitu. Sebenarnya di docu-series ini juga yang paling menarik from my POV gitu ya, ini tuh bisa ngasih informasi. Karena yang dibutuhin sekarang dari audiensnya adalah bukan hanya experience-nya, tapi juga informasi. Informasi supaya mereka punya knowledge-nya, supaya mereka bisa punya wisdom-nya untuk terlibat. Kadang-kadang punya informasinya aja, karena sekarang eranya inflasi informasi kan, kayak informasi banyak banget gitu, terus kita mesti bilang yang mana yang bener. Kalau ada informasi yang udah legit, yang ada orang turun ke lapangannya langsung dan kami merasakan menjadi saksinya dan dibikin docu-seriesnya, alangkah jadi informasi, jadi knowledge, dan semoga bisa jadi wisdom gitu kan, itu kan harapannya. Semoga bisa jadi inspirasi, bahan renungan, dan terlebih solusi. Oke. Itu kan tadi kalau dari ceritanya Bimo, ilmu actingnya akhirnya pengennya action gitu. Nah terus, at the end of this session, pengen tahu aksi apa yang Bimo dan Chico dan teman-teman WWF inginkan buat kita yang menyaksikan dan ingin terlibat di inisiasi berbagi ruang ini? Sebenarnya aksi yang paling dekat ya, aksi nyatanya ini adalah ya berbagi ruang yang sedang kami jalankan. Seperti yang kami bilang bahwa hashtag berbagi ruang ini harus disuarakan bukan hanya Chico, Bimo, Kite, ataupun WWF, tapi seluruh masyarakat. Karena semakin banyak yang sadar akan berbagi ruang ini akan semakin baik. Tidak ada lagi perburuan liar, tidak ada lagi saling tunjuk-menunjuk bahwa ini adalah kawasan pemukiman masyarakat dan ini adalah hutan yang tidak boleh diram. Tapi ini semua bagaimana cara kita mencari solusi, kita bisa hidup berdampingan yang paling penting. Iya. Dan langkah konkretnya mungkin yang kemarin kami sudah upayakan adalah kami ketemu dengan pemangku jabatan yang memang punya kewenangan untuk menciptakan payung undang-undang, payung hukum. Betul. Kalau nantinya tercipta payung hukum dan membuat interaksi negatif itu bisa teratasi, itu sih yang paling kita tunggu, kita kejar. Actionnya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang pengguna sosial media misalnya, kan gue nggak bisa ikut ke Aceh, gue nggak bisa ikut ke Kalimantan, gue cuma bisa ikutan posting. Percayalah, perbedaan besar itu dimulai dari perubahan terkecil, metrik terkecil lewat posting di sosial media, nyebarin informasi yang benar. Kita bisa bikin gerakan yang benar. Karena itu kan urusannya sama moralitas kan, benar, baik, buruk, tapi sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, nggak ada salahnya kita investasi ke sana dan goalsnya adalah tadi berbagi ruangnya bisa semakin luas. Tapi percaya nggak percaya ya, setiap kali perjalanan kita ini ke beberapa daerah selalu aja diberikan kelancaran, diberikan akses, benar-benar kayak diberikan akses untuk ke tempat tersebut yang tadinya emang nggak bisa dijangkau karena emang tempat-tempat yang kami datangkan ini nih benar-benar tempat-tempat emang dimana hutan itu benar-benar hutan yang susah dijangkau, kita masuk untuk naik kendaraan aja susah, dan semua diberikan kemudahan lah. Kalau yang Jambi kemarin bro, lu kayak wah iya. Oh iya, kenapa Jambi? Lumayan, nggak ikut itu. Lumayan jalannya lumayan sulit untuk dijangkau. Di situ kebetulan emang ada harimau, ada gajah, orang utan semua itu berpusat di sana. Kami camping di situ, kami pasang kamera trap untuk ngelihat beberapa pergerakan satwa yang ada di sana. Gitu. Dan terakhir ketika kami pulang, tepat di depan tenda kami ada telapak kaki harimau. Masa? Iya, kayak semacam apa ya, rasa terima kasih mungkin ya. Gokil ya. Pas kami pulang difotoin gitu sama teman-teman yang ada di sana. Bang, lihat nih bang, pas di depan camp ada telapak kaki harimau besar. Kata tour guide, kata tour guide yang membawa aku 18 hari keliling-keliling di India mencoba mencari telapak kaki harimau dan gak dapet. Katanya kalau bisa lihat beruntung.
So you should consider Kita tuh yourself ngelihat very lucky. telapak kaki harimau, gajah. Kayaknya kalau harimau itu juga beruntung ketemu lu kayak selfie sih bro. Bimo. CJ. Mereka juga kan punya sense kan, wah ada manusia, mereka menjauh pasti. Iya. Nggak mau juga kan kalau bisa berpapasan gitu, aduh ngapain juga bukan makanan gue gitu kali. Ini juga diskusi antara, well, somebody came to me dan Sorry tadi dead jokes banget ya, sorry banget. Iya. Gak apa-apa Bimo, jangan ditahan. Jangan ditahan. Ini aku baru udah keluar satu, cik. Tenang, ntar banyak jok-jok lain. Ceritanya Ciko tadi mengenai pengalaman Ciko dan juga Bimo pergi ke daerah-daerah yang sangat deserted gitu ya. Itu kayaknya burst our bubble gitu. Kemarin ada temanku yang tinggal di bagian Jakarta yang tidak sesentral pusat selatan gitu. Lo anak selatan tuh, don't you think that you guys live in a bubble? Lo nggak usah jauh-jauh keluar Jawa deh, keluar kelurahan lo aja kehidupan beda loh. Terus gue gini, aduh berhari-hari kepikiran gitu. Terus berarti kan kalian merasakan hal itu begitu karena kalian bisa keluar bukan cuma dari kelurahan tapi juga dari Pulau Jawa yang pasti situasi dan kondisinya beda banget. Ketika kembali ke kehidupan nyata, does it change the way you enjoy life daily? Ya, mungkin ngelanjutin yang tadi Ciko bilang, di attitude of gratitude gitu. Sekarang rasa syukurnya benar-benar bukan cuma diucap aja tapi diamini, benar-benar diamini kayak Tuhan terima kasih karena kesempatan hidup yang seperti ini, kesempatan untuk punya pengaruh seperti ini harus dipakai semaksimal mungkin untuk menyuarakan kebaikan. Kalau nggak kalau kita nggak bersyukur, ibaratnya kayak kalau gelas belum terisi penuh, gimana kita bisa isi air ke gelas-gelas yang butuh kan? Jadi kitanya juga harus udah full dulu, mindful dulu, harus udah bersyukur dulu, baru kita bisa share itu. Nah mungkin kemarin-kemarin tanpa adanya program dari berbagi ruang, kami nggak ngelihat langsung, terutama aku gitu nggak ngelihat langsung kejadian yang ada di sana. Kayaknya gelas bersyukurnya nggak sampai segitunya. Ternyata pas ngeliat ke sana kayak Lebih ini, benar-benar wow banget. lebih menyaksikan ya. Benar. Jadi itu yang visi itu yang ingin kalau bisa sih bisa di tongkat estafetnya di share ke teman-teman. Benar, yang emang banyak banget kan soalnya mau ikut. Nah kebetulan aja mungkin saya Ciko, Bimo, jadi dihubungin sama WWF, jadi kami mendapatkan akses ke tempat-tempat tersebut kan. Tapi gimana dengan masyarakat yang lain yang pengen ikut terlibat? Makanya dengan ada hashtag berbagi ruang ini bisa diakses oleh banyak. Jadi ini adalah ajakan dari Bimo dan juga Ciko untuk siapapun di luar sana yang ingin ikut terlibat, mari lakukan, jangan cuman sekedar inisiasi yang dipendam pribadi tanpa aksi yang nyata dan juga jelas. Oke, pengen bahas juga dong kalau tadi kita sama-sama agree bahwa memang kita tuh sebagai manusia sangat takut terhadap perubahan. On a personal level, perubahan paling besar apa yang baik Bimo maupun Ciko ingat yang cukup major yang jadi turning point di dalam kehidupan pribadi masing-masing? Ini harus ada hubungannya sama No, any. ini general. Change in general. Change in general. Tahu lagi Ciko. Kocak. Kalau aku ketika, tapi ini sedikit personal dan nggak apa-apa aku share. Yeah, of ketika course. aku dan Andrea ngalamin keguguran di tahun 2011. Itu awal mula turning point di mana aku tahu seberapa besar value seseorang dalam hidup. Oke. Seberapa besar jadi gini, ketika dalam hubungan itu kan orang suka ngelihat lu cinta banget ya sama pasangan lu atau lu cinta banget sama satu hal gitu. Sebenarnya dasar prinsip berpikir aku bukan hanya bersyukur tapi juga memento mori gitu, bahwa sesuatu akan You are only human. iya, kita manusia pada akhirnya kita akan menuju kematian. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik mungkin ketika kamu sedang bersama dia atau sedang melakukan kegiatan atau sedang be your best ketika sedang terlibat dalam suatu proyek gitu. Jadi itu yang ngebuat perspektif aku sama dunia itu berubah, kejadian itu. Oke. Jadi efeknya makro bukan mikro, ya makro semua. Oke. Berarti sebelum peristiwa itu you are more Liberal aja kayak ya udah apa yang terjadi besok mau apa gitu kayak ya udah. YOLO, live life to the fullest, kumaha engke we gitu kata orang Latin mah. Ternyata ya itu.
Itu perbedaan terbesar yang sampai sekarang dampaknya tuh masih kerasa sama ya konsisten. Oke. Kalau Ciko? Aku fatherhood. Gitu kayak punya Suri benar-benar kayak banyak banget merubah aku dalam ngelihat segala hal gitu. Salah satunya jadi bikin aku lebih semangat juga dengan apa yang lagi kami kerjakan sekarang sama-sama. Bikin docu-series Berbagi Ruang ini gitu. Itu juga buat kedepannya kan, seperti yang kita pikirin gitu. Gimana cara memberikan, pasti kan namanya anak perempuan kan ngelihat banget kan look up sama papanya kan. Gitu aku harus memberikan yang terbaik untuk Suri. Standar laki-laki yang baik gitu seperti itu. Benang merah sebenarnya sama ya bro, family gitu ya? Iya, kita family, maksudnya kayak lebih banyak ngeremnya lah maksudnya. Kayak gitu. Kemarin aku sempat ngobrol sama Citra Subiakto, dia juga secara bercanda gini, ayo Dave lakukan sesuatu untuk hidup keberlangsungan supaya... Wah ya Mbak Citra tuh. Iya kan? Banget lagi ya. Soalnya dia lagi ngomporin gue terhadap satu project. Terus kata dia gini, supaya ketika lo dibecandain sama gen A, Alpha, kan katanya generasi Alpha tuh suka mocking us gini, gara-gara generasi lo nih dunia gue jelek gitu. Kalau lo udah punya jawabannya berarti. Kata siapa gue bertanggung jawab, gue sudah melakukan sesuatu. Take action. Yes. Okay. Tapi menarik ya pandangan soal generasi Alpha, X, Millennials. Buat aku itu adalah stage of life sih. Iya nggak sih? Kayak kita generasi Millennials nganggep banyak gitu di luar sana. Maksudnya ya kita semua nganggep generasi Z. Kok gitu sih lo nganggep merespon kehidupan, tapi kita juga dulu digituin lagi sama generasi. Jadi itu kan lebih ke arah stage of life. Nah, kalau kita lagi ngomongin ini, balik lagi ke pembahasan perubahan. Walaupun ada generasi X, generasi milenial, tapi kalau misalnya kita menerima perubahan itu, mungkin kita bisa bisa terupgrade. Iya betul. Nggak ada salahnya juga belajar dengan dari misalnya milenial ke generasi Z gitu. Jadi lo kayak nggak ngeblok. Karena apa yang mereka punya sama apa yang kita punya pasti beda. Apalagi kalau kita bisa berkolaborasi itu sangat menarik banget karena akan bisa jadi lebih seperti ajakan luas. Iya, seperti ajakan Ciko dan Bimo untuk berkolaborasi, membagi ruang dengan teman-teman yang menyaksikan. Iya toh? Oke. Kembali ke waktu pertama kita membuka acara ini, Bimo bilang, kayaknya zaman sekarang itu udah outdated untuk menganggap diri senior atau look down on junior karena everyday is a constant learning process gitu. Buat kehidupan pribadi Bimo sama Ciko, hal baru apa yang menurut lo baru lo pelajari? Hal baru apa yang baru dipelajari? Sekarang banyak hal sih yang aku pelajarin. Tapi gimana caranya untuk menjadi pribadi yang jauh menjadi lebih rendah hati, jadi lebih humble, lebih bukan pasrah tapi lebih berserah gitu. Itu juga kan pasrah another thing, tapi berserah juga another thing. Jadi kayak itu sih yang sekarang aku lagi pelajarin banget, berserah bahwa the highest authority in my life itu bukan di tangan aku lagi ternyata gitu. Karena ada terus semua Tuhan yang kasih, bonus-bonus ini tuh Tuhan yang kasih. Aku bisa ngomong gini karena tahun lalu aku punya near death experience. Jadi really? Kenapa kita lagi? Ya kan, aku punya near death experience. Jadi itu yang buat kayak Oke, tunggu dulu. What happened to you and then you? Kita beda case-nya. Bimo, apa yang terjadi? Aku kena HNP, itu hernia nucleus pulposus di leher, itu grade 4, itu setara dengan kecelakaan, terus pokoknya sakit banget lah. Sakit banget, udah ngeblur pandangannya, udah menyerah, udah pasrah waktu itu. Tapi di titik itu juga ternyata Tuhan hadir, dan itu di momen itu aku ngerasa kayak ternyata berserah. Dan otoritas tertingginya bukan di tangan kita sih, semua ini bukan, beda. Ada another. Waktu itu terjadi tapi sempat bertanya-tanya, ini apa ya penyebabnya? What did I do wrong? What happened? Iya, mempertanyakan semuanya, bahkan sampai mempertanyakan kehidupan. Berarti habis ini apa ya? Gitu. Tapi ternyata mujizat hadir. Memang mujizat hadir di saat yang paling terburuk kan. Kalau kita nggak ngerasain yang terburuk, mujizat tuh nggak. Kita nggak tahu itu mujizat, nggak ke-flipping gitu. Dan ternyata mujizat hadir. Ciko? Aku dulu ya waktu tahun 2022 kalau nggak salah ya, aku sempat masuk HC ku kan post COVID. Jadi aku kayak kena shock sepsis.
sampai harus masuk di ACU dengan alat gitu banyak, itu sampai harus hampir mau dipacu jantungnya gitu. Hampir didiagnos kayak ini apa nih, dicek jantungnya normal, dicek paru-parunya juga normal, itu yang paling semuanya takut ya, gitu. bro. Ya kayak macam apa sih namanya, badai sitokin ya, atau shock sepsis itu kan lumayan ngeri ya, post covid syndrome itu. Nah di situ ya aku mikir, itu yang benar-benar kayak berubah berpikir aku, kayak nggak perlu aku mengkhawatirkan hari besok, nggak perlu aku memikirkan hari kemarin, tapi cukup fokus di hari ini, lakukan yang terbaik apa yang aku bisa lakuin tanpa menunda-nunda apa yang ada. Terakhir, things I wish I know sooner. Apa ya? Things I know Sooner. sooner. You wish you know sooner. Mungkin di masa muda aku pernah harusnya ngelakuin itu gitu ya. Attitude, Oke. Menunda sih. procrastination. Oke. Menunda sih. Jangan pernah menunda. Iya sih, kita nggak tahu kan waktu kita sampai kapan. Jangan sampai telat, akhirnya menyesal. Ya kita karena gini karena bener tuh, gue setuju juga tuh. Ketika ada kesempatannya, kenapa enggak gitu? Iya. Kadang kita berpikir kita punya waktu, sebenarnya Iya. belum tentu momentum umurnya. Oke. Kalau aku tadi attitude, Yeah, attitude in what way? because your attitude determines your altitude. So Oke. kalau aku punya pemahaman itu dari dulu, kayaknya, tapi nggak sih, nggak ada kata-kata seharusnya sih. Cuman ya itu aja sih. Kalau aku bisa memahami pemahaman attitude, kayaknya seharusnya yang terjadi sama aku mungkin responnya akan lebih baik untuk kehidupan itu. Jangan tunda karena waktu, time is not in our hands. Ajakan terakhir dari Bimo dan juga dari Chico untuk generasi muda yang menyaksikan untuk pelestarian satwa, silahkan. Apa ya? Ya pastinya support apa yang sedang kami lakukan sama-sama, karena ya hashtag berbagi ruang ini bukan, balik lagi, bukan milik kami tapi milik kita semua yang ada di sini. Semakin banyak yang menyuarakan, semakin dekat menuju apa yang sama-sama kita impikan. Yes. Dan jangan takut untuk ikutan berbagi ruang, karena perubahan itu nggak selalu menakutkan. Karena perubahan itu harusnya menyenangkan, mudah, bisa terlihat. Jadi kalau bisa join di berbagi ruang, kenapa nggak? Dan kita bikin perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Bimo, Chico, thank you so much sudah Thank you. mau membagi Pleasure is lebih mine. dari sekedar cerita. Aku juga thank you banget buat nih lunchnya enak, ngobrol-ngobrol, sharing. Boleh bungkus daging? Boleh dong. Dead jokes lah. Jangan ditahan, Bimo. Jangan ya. Jangan Pasti ya. lepas. Satu cik. Apa tuh? Nggak mau dia sih. Everyone, thank you so much. Ditunggu dukungan untuk inisiasi berbagi ruang. Bye everyone. Bye.